Saya lebih fresh ya kan, lebih happy. Nah, gimana rasanya pasca putusan kemarin ikrar talak dari pihak suami? Jadi gini, Ya. teman-teman, pertama kita harus menyampaikan legalitas, yaitu hasil daripada putusan yang memang kemarin dari pihak Sinta atau tim kami sebagai kuasa hukum Sinta mengajukan, ya, sehingga nanti kalau mau tanya-tanya yang lain biar lebih enak gitu ya. Oke. Gitu. Mungkin putusannya mana, Mas Andi? Biar nanti coba Mas. Jadi kita bicara legalitas dulu, seperti apa? Agak nanti bisa dibacain agak keras aja. Dibacain boleh? Mbak, Sunan dibacain boleh? Bisa dibacain agak keras, Mas Ferry. Ini dari Pengadilan Agama Jakarta Timur ya? Iya. Akte cerai nomor 3593/AC/2023/PAJT. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur menerangkan bahwa pada hari ini Jumat tanggal 27 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor 2872/PDT-G/2023/PAJT tanggal 26 September 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Sinta Istianti binti Bayu, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Ada, dengan Indra Kristianto bin Tatang Supriyatna, umur 38 tahun, agama Islam, dengan cerai gugat perceraian yang ke-1. Yang kedua, penggugat bekas istri dalam keadaan ba'da dukul. Yang ketiga, penggugat bekas istri dalam keadaan suci. Yang keempat, kutipan akte nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, tanggal 12 Maret 2023 dan ditandatangani oleh Indra. Jadi sudah resmi menjadi jabar. Apa itu? Janda baru. Ya. Di janda baru. Ya. Kenapa saya akan memberitahukan bahwa saya sudah dengan Mas Indra sudah tidak menjadi pasangan suami istri lagi secara legal sah. Jadi kalau ada urusan apapun tidak ada sangkut pautnya dengan saya. Lagi yang bersangkutan dengan Indra tidak ada sangkut pautnya lagi dengan saya. Dalam hal apapun ya. Dalam hal apapun ya. Ya. Udah, cukup? Udah, teman-teman. Gimana Makasih. rasanya menjadi seorang jabar kembali? Siapa sih sebenarnya, saya berharap juga pengennya ini rumah tangga yang terakhir buat saya, bisa jadi pasangan hidup saya, tapi ternyata garis jodoh saya cuma sampai di situ. Dan sebenarnya ada keinginan waktu itu saya untuk kembali, tapi ternyata tidak bisa dan memang akhirnya harus berakhir. Kenapa saya harus memberitahu ke semuanya biar jelas gitu bahwa saya dengan Indra sudah tidak ada ikatan sebagai suami istri lagi secara sah legal, gitu aja sih. Jadi waktu itu ada keinginan dan sudah dicoba ya? Ya, saya sudah mencoba, sudah memberi kesempatan lagi untuk kembali lagi, tapi ternyata tidak bisa gitu. Dan akhirnya sudah, ya sekarang sudah benar-benar saya tahun 2023 mau membuka lembaran 2024. Saya ingin menutup semua cerita itu, pengen membuka lembaran baru di 2024. Kita boleh tahu usia perkawinannya kemarin itu berapa? 3 bulan ya, 3 bulan. Tapi sebenarnya kan saya selalu ya mungkin memang jodohnya sampai situ ya gitu. Saya udah banyak kalah lah gitu. Saya banyak kalah dan sempat memberi kesempatan lagi untuk kembali lagi. Dan waktu proses cerai pun saya sempat mengambil gugatan ya, cabut gugatan ya Pak. Tapi hal itu tidak menunjukkan hal baik bagi saya.
Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh klien kami, Bu Sinta Bahir, bahwa pada saat dalam proses perjalanan perjalanan sidangnya itu kemarin, Bu Sinta sempat gitu ya, bertanya sama saya, Mas, bisa nggak kalau aku cabut? Saya bilang bisa saja. Kenapa ya? Saya ada keinginan untuk kembali dan mencoba gitu. Jadi artinya klien kami ini betul-betul bukan orang yang menganggap satu pernikahan itu gampang, nikah cerai lagi, cerai atau nikah begitu ya. Tapi betul-betul mencoba untuk mempertahankan, untuk memperbaiki. Namun demikian pada akhirnya dan mungkin dengan sangat berat hati ya terpaksa memang harus sampai selesai tuntas hasilnya seperti sekarang ini. Untuk harta gono gini sendiri gimana? Sudah adakah? Harta gono gini apa, kita juga baru memulai ya kan, dan memang kan tinggal di tempat saya gitu ya, memang itu udah keputusan berdua gitu. Jadi saya juga orangnya nggak banyak nuntut gitu, bahkan kayak masalah keuangan pun kayak keluarganya dia justru malah yang bilang, Mbak Sinta terus nanya, Mbak Sinta udah jangan, takutnya sensitif, tunggu dia nyaman dulu. Saya tuh sampai segitunya orangnya itu gitu. Nah, terkait mut'ah gimana? Mut'ah? Gak ada masalah. Saya nggak banyak nuntut, pokoknya pengen udah selesai gitu ya. Mbak Sinta ada rasa trauma nggak di dalam diri Mbak Sinta dengan adanya perpisahan? Trauma ada, pastinya akan lebih hati-hati untuk mengenali laki-laki ya. Terkadang itu baik di awal, tapi ketika dijalanin itu kita belajar ngalah. Karena saya bilang rumah tangga yang lama aja pasti ada cekcoknya. Saya belajar dari itu gitu. Dan dulu almarhum ibu saya mengajarkan bahwa rumah tangga itu ya urusan kita berdua, bukan untuk konsumsi keluar. Nah, sebenarnya masalah itu udah ada, tapi kan dari mantan suami yang mulai ngebuka ke sana ke sini. Saya sudah tegur, malah jadi lebih runyam lah gitu. Tapi di kemudian hari lebih selektif lagi untuk memilih pasangan ya, Mbak Sinta nanti. Pastilah harus lebih selektif dan harus mencari orang yang berwawasan luas ya, gitu, biar nggak pusing. Mungkin bukan cuma selektif ya, tapi ke depan siapapun yang akan berniat baik atau ingin mendekati atau bahkan ingin menikahi Sinta tentunya harus melalui beberapa istilahnya tahapan gitu. Artinya kita juga siap membantu Bu Sinta supaya jangan salah lagi. Tapi sudah move on ya, Mbak Sinta? Udah move on? Cepet banget move on-nya. Kalau saya sih karena udah dengan kesibukan jadi lupa gitu. Masalah itu saya gampang lupa sih. Mungkin buat Mbak Sinta tuh jadi hidup harus terus berjalan. Iya. Life masih berjalan. Kalau kita nginget-inget terus kita meratapi nasibnya nggak bisa move on ya gimana kita mau maju. Jadi Mas Ferry udah move on? Alhamdulillah. Mbak Sinta udah move on? Ya udah kalau gitu moving together. Tapi Dijodohkan. Bisa aja ini. Kak Sinta selesai di usia pernikahan yang masih sebentar gitu. Tanggapan mungkin dari keluarga kayak gitu gimana Pak? Kalau keluarga itu menyerahkan ke saya. Keluarga saya menyerahkan ke saya karena saya sudah dewasa. Waktu mau menikah juga saya mengambil keputusan, tapi saya tidak lupa meminta doa restu kepada orang tua dan kakak-kakak. Dan kakak saya yang pertama waktu itu sudah ngasih wejangan pesan lah ya banyak gitu bahwa Sinta ini adalah public figure, bukan orang dimiliki cuma satu RT, tapi udah satu Indonesia dibilang gitu. Jadi kamu udah harus ngerti, harus siap. Dan kakak saya waktu saya minta doa restu cuma bilang gini, Sinta kalau kamu bahagia, pasti hidup bahagia dan akan merestui kamu menikah dengan laki-laki pilihan kamu. Tapi kalau kamu sakit, kamu terluka, orang yang paling sakit adalah saya. Karena saya ini walaupun udah tua begini, tapi kakak-kakak saya suka kadang-kadang anggapnya masih bocah. Gitu. Sudah lost contact. Awalnya saya memang karena dia itu baik sama anak saya. Saya lagi pergi, dia jemput anak saya, memang si anak saya kan butuh sosok seorang bapak yang ada, walaupun dia ada bapak kandungnya,
dalam waktu 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali ketemu sama ayah kandungnya, tapi kan tetap di usia-usia segitu anak saya butuh sosok ayah yang ada bentuknya, yang setiap hari, yang ibaratnya bukain ini dong, bikinin ini dong, kayak gitu-gitu kan. Nah mungkin saya lemah gitu, lemahnya tuh kayak udahlah aku balikan lagi ya, kasih kesempatan lagi, udahlah lupain lah yang lalu-lalu lah gitu ya. Saya udah kasih dia, sekarang tujuan kamu mau apa? Kalau mau bener rumah tangga, mau main apa, mau bener nggak buat main-main, ayo, ini bukan rumah bermain, ini rumah tangga. Saya udah bisa mati lagi karena saya ini public figure. Saya sangat beban satu ke keluarga saya, bapak saya masih ada, saya tuh sangat hormat dengan orang tua saya ya. Yang kedua, saya ini kan masyarakat lihatnya gimana sih, ini perempuan pelin-pelan banget sih gitu loh. Jadi saya bilang kalau memang mau balik lagi, ayo kita benahin dulu, kuatin dulu. Kamu udah memahami saya sudah memahami kamu, saya tidak ngeladenin kamu gimana, udah nggak ngeladenin lagi, udah pokoknya kalau memang dia, ayo bismillah. Saya bahkan bawa ke tempat-tempat pengajian biar mengerti, dia konsul dengan ustadz biar mengerti, takutnya nanti saya dipikir menggurui gitu loh. Nah tapi memang tidak cocok, ya sudah, akhirnya memang harus berakhir sampai finish gitu. Dan ini kan udah 2023 udah selesai, saya pengen benar-benar close, udah tutup buku tentang pernikahan kemarin. Dan yang pasti tidak harus ada yang masuk penjara ya Bu ya? Iya lah, nggak usah Penting harus itu. emosi ya Pak. Itu penting itu. Sebenarnya ini kan rumah tangga masalah hati ya, kalau itu tuh nggak perlulah kita sampai yang karena kita ego merasa kuat terus kita menjerumuskan orang. Jangan pernah menghancurkan hidup orang lain ya. Sebenarnya masalahnya saya kalau mau buka juga bisa, tapi saya bukan tipe orang seperti itu. Bagaimanapun juga mantan suami saya orang yang pernah ada dalam hidup saya. Dari dulu saya lihat semua teman-teman kan, saya tidak pernah menjelekan mantan-mantan saya, karena bagaimanapun orang-orang ini adalah orang-orang yang dikirim sama Allah untuk ada dalam hidup saya, mengisi cerita hidup saya. Jadi saya nggak akan pernah jelek-jelekin orang-orang. Biarkan waktu yang ngejawab dan masyarakat yang menilai sendiri. Betul, setuju. Gimana Mas? Setuju, karena gini, kapasitasnya saya, Sinta, Bang Sunan, semuanya kan kita kan hamba Allah ya, makhluk Allah. Iya. Kita sayang aja nggak punya hak untuk bisa membuka aib seseorang. Kalau mungkin kita punya hak ya, diberikan hak untuk bisa membuka aib seseorang, mungkin kita sudah melakukan itu. Tapi itu adalah hak prerogatifnya Allah. Jadi kita hanya bisa menjalani, mengambil hikmah dari semua kejadian ini. Dan saya yakin apa yang Sinta rasakan, saya rasakan juga sama. Kita menikah bukan untuk berpisah, tapi memang kadang dalam perjalanan dengan niat kita awal mungkin tidak berjalan lancar seperti yang kita mau. Tapi apapun itu ya kita harus semuanya kita terima dengan lapang dada. Tadi kalau saya nggak salah dengar, apa yang Mas Ferry rasakan, Mbak Sinta rasakan, itu sama-sama rasa satu rasa ya? Kalau gitu ya udahlah. Ini kebaikan. Kan satu ada. Bukan, karena kita tuh orang yang janda sama tidak loh. Udah satu rasa kan? Sama-sama gini. rasa. Udah berstatement satu rasa. satu rasa cepet banget sih Mas, langsung satu rasa loh. Oke? Mungkin kedepannya akan mau ngapain Kak Sinta? Yang pastinya kedepannya saya akan lebih fokus mengurus anak saya, dan saya fokus untuk menyiapkan hari tua saya. Saya harus punya usaha dan karir ya harus terus berjalan, karena itu tidak gampang untuk menjadi seorang Sinta Bahir. Tidak semua orang bisa menjadi seorang Sinta Bahir. Jadi saya tidak akan pernah meninggalkan menjadi seorang Sinta Bahir. Pengen seperti apa? Kedepannya saya masih akan tetap berada di Samping? kantor advokat dan Kalijaga dan partner. Bukan di samping Kak Sinta bukan? Saya ada di samping ini kan memang kita lagi sama-sama, dan saya di sini kapasitasnya mewakili, bukan mewakili ya, mendampingi Mbak Sinta itu sebagai asisten lawyer. Tapi sosok Kak Sinta di mata Kak Ferry seperti apa? Nah, cakep. Kenapa? Tipikal Mas Ferry gimana sih? Pas. Dipandang dulu dong, dipandang dulu coba. Dipandang dulu, tipe bukan. Bisa aja kalian ini ya. Bisa.
sosok Panas sosok- kenapa jadi tiba-tiba ya, panas ya? sosok Kak Sinta di mata Aperi seperti apa? Wanita yang Ya, orang baik. Saya selalu mendoakan yang terbaik. Allah berikan yang terbaik apapun dalam hidupnya Sinta Bahir. tapi pengen nggak sih punya jodoh? Kenapa? Berisik banget ini soalnya Mas. Salah satu tipe Mas Ferry juga bukan? Salah satu tipe Mas Ferry. Bisa aja. Wartawan pada nanya, Mbak Sinta ini salah satu tipenya Mas Pokoknya Ferry, Mbak. hari ini kita hanya membacakan putusan Sinta Bahir dah itu. Biasa aja deh. Berapa lama sama Kak Cinta? Wah lama banget. Tapi ada kira buat aplikasi pasangan hidup lagi Mas Ferry. Tapi Kalau gimana menurut Mbak tadi? Sinta, di mata Mbak Sinta seorang Ferry Irawan bagaimana? Mas Ferry ini saya belum pernah kerja sama ya, tapi saya melihat beberapa kali dan melihat beliau ini adalah seorang anak laki-laki yang baik, yang sayang sama orang tua, karena saya melihat ya dari situ ya. Kalau rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki ada, saya melihatnya ya gitu. Tapi masalah kemampuan itu kan masing-masing orang ya Pak. Tapi gentle dong, laki-laki sudah berani menikah dan tanggung jawab itu luar biasa buat saya. Jadi Mas Ferry Kalau luar ganteng, biasa iyalah buat. ganteng mesti. Banyak ini perempuan-perempuan, teman-teman saya juga banyak yang suka sama dia. Waduh. Siapa? Banyak loh yang suka sama Mas Ferry loh. Kliennya siapa dulu dong? Asistennya siapa dulu dong? Mas Ferry tadi sempat membacakan ikrar talak dari Kak Sinta. Gimana sih membacakan? Apakah mengingat kemarin sempat membacakan juga ikrar talak Saya kemarin? membacakan ikrar talaknya Mbak Sinta itu, bahkan saya sendiri belum membaca ikrar talak saya. Bu. Ini kan berarti sesuatu hal yang luar biasa buat saya. Tapi udah putusan. Udah, tapi belum aku baca gitu. Malah Mbak Sinta punya udah aku baca ikrar talak. Artinya Ada apa? Ya kan? Harus Anda tanya ada apa? Nah, Ada apa dengan ikrar talak? Bu? nah, kenapa kok sampai belum dibacakan? Belum ya? Memang Saya sudah baru nanti belum insya Allah- putusan atau? Insya Allah minggu depan. Minggu Banyak depan? ya? Karena banyak ya. Minggu depan antara Poin-poinnya banyak ya? poin-poinnya. Ya begitulah. Nanti gantian lah, mungkin gantian ya. Kalau hari ini urusannya Bu Sinta yang bacain Mas Ferry. Mungkin nanti putusannya Mas Ferry yang bacain Bu Sinta. Oke.